Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Ramadan. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, kelas 64 2B03 dengan NIM 4242370. Dan yang terhormat pada Bapak Pengampu Mata Kuliah Bahasa Indonesia, yaitu Bapak Fontianus Sarwoyo. Di sini saya akan menjelaskan mengenai artikel pentingnya kesadaran pajak dalam membangun negara yang lebih baik. Kesadaran akan pentingnya pajak merupakan elemen kunci dalam upaya membangun negara yang maju dan berkelanjutan. Setiap warga negara memiliki tanggung jawab untuk memahami serta menjalankan kewajiban pajaknya secara sadar dan bertanggung jawab. Kesadaran ini tidak hanya mencerminkan ketaatan terhadap hukum, tetapi juga merupakan bentuk nyata kepedulian dan komitmen terhadap kemajuan bangsa. Ketika tingkat kesadaran pajak meningkat, penerimaan negara pun dapat dimaksimalkan sehingga dana tersebut dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Artikel ini mengulas pentingnya membangun kesadaran pajak sebagai bagian dari tanggung jawab warga negara. Berbagai faktor yang mempengaruhinya serta peran penting kesadaran tersebut dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Bayangkan sebuah negara tanpa rumah sakit, tanpa sekolah, tanpa jalan yang layak. Dari mana dana semua pembangunan itu berasal? Jawabannya dari pajak. Pajak adalah denyut nadi pembangunan, bukan sekadar kewajiban, tetapi bentuk nyata kontribusi setiap warga negara untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Di video ini, kita akan membahas secara tuntas mengapa kesadaran pajak sangat penting untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Yang pertama, pajak dan perannya dalam pembangunan. Pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar. Bahkan lebih dari 75% pendapatan negara Indonesia berasal dari pajak. Uang pajak digunakan untuk membangun jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, rumah sakit, sekolah, dan masih banyak lagi. Bukan cuma itu, pajak juga dipakai untuk menggaji aparat negara, menyediakan subsidi hingga bantuan sosial bagi masyarakat kurang mampu. Selain fungsi anggaran atau budget, pajak juga punya fungsi darurat, yaitu mengatur. Lewat pajak, pemerintah bisa mengendalikan inflasi, menjaga kestabilan ekonomi, dan mendorong investasi. Misalnya, pajak karbon dilakukan untuk mendorong perusahaan agar lebih ramah lingkungan. Ada pula fungsi stabilisasi, di mana pajak membantu mengatur sirkulasi uang di masyarakat. Dan tak kalah penting, fungsi redistribusi pendapatan, di mana orang penghasilan tinggi membayar pajak lebih besar untuk mendukung kelompok yang kurang mampu. Dengan begitu, pajak ikut membantu menciptakan keadilan sosial. Yang kedua, apa itu kesadaran pajak? Tapi semua peran pajak itu hanya bisa terwujud kalau masyarakat sadar dan patuh membayar pajak. Kesadaran pajak berarti kita paham pentingnya pajak dan mau membayar secara sukarela, tanpa paksaan, tanpa alasan untuk menghindar. Ini bukan hanya soal kepatuhan hukum, tapi juga cermin rasa cinta tanah air. Ketika seorang dengan sadar membayar pajak, berarti ia berusaha mengikuti membangun sekolah, rumah sakit, dan masa depan anak-anak Indonesia. Sayangnya, tingkat kesadaran pajak Indonesia masih belum merata. Masih banyak orang yang menganggap pajak sebagai beban, bukan kewajiban moral. Padahal, membayar pajak adalah bertanggung jawab sosial. Saat semua orang ikut ambil bagian, maka beban jadi ringan dan manfaat bisa dirasakan oleh seluruh rakyat. Yang ketiga, tantangan kesadaran pajak di era digital. Di era digital dan globalisasi ini, tantangan baru muncul, terutama di kalangan generasi muda atau generasi Gen Z. Mereka adalah generasi yang cerdas, kritis, dan adaptif dengan teknologi. Namun, banyak dari mereka belum sebenarnya memahami penting pajak. Bukan karena tidak peduli, tapi karena sistem edukasi perpajakan masih belum cukup merasap di kehidupan mereka. Penelitian menunjukkan bahwa generasi muda sebenarnya sadar bahwa pajak penting untuk pembangunan, tapi banyak dari mereka kesulitan menyisihkan uang untuk pajak, terutama
bekerja freelance atau menghasilkan tidak tetap. Mereka juga merasa sistem pajak itu rumit dan membingungkan. Inilah tantangan yang perlu dijawab. Pemerintah harus hadir dengan pendekatan yang lebih komunikatif, transparan, dan sesuai gaya hidup digital mereka. Dengan edukasi yang menyenangkan dan dekat dengan keseharian anak muda, kesadaran bisa tumbuh perlahan namun pasti. Yang keempat, upaya peningkatan kesadaran pajak. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak telah meluncurkan banyak program edukatif seperti Tax Goes to School, pelatihan bagi UMKM, hingga penyuluhan di berbagai komunitas. Tujuannya jelas, mengenalkan pentingnya pajak sejak dini dan membentuk budaya sadar pajak. Edukasi ini bukan cuma soal menghitung dan melaporkan pajak, tapi juga menanamkan nilai karakter, kejujuran, tanggung jawab, dan cinta tanah air. Ketika anak muda memahami bahwa membayar pajak adalah bentuk pengabdian pada negeri, maka mereka tidak akan lagi melihat pajak sebagai beban. Sebaliknya, mereka akan merasa beban menjadi bagian dari pembangunan bangsa. Ya, jadi itu kesimpulannya. Kesimpulannya adalah kesadaran pajak bukan hanya urusan pemerintah, tapi urusan kita semua. Saat kamu membayar pajak, kamu sedang membangun jalan untuk desa terpencil. Saat kamu lapor pajak, kamu sedang mendukung pendidikan anak-anak di pelosok negeri. Pajak adalah alat yang kita miliki bersama untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju, adil, dan berkelanjutan. Mari kita mulai dari diri sendiri, sadar pajak, patuhi pajak, demi Indonesia yang lebih kuat. Karena masa depan negeri ini ada di tangan kita semua. Tahukah kamu, setiap kalian membayar pajak, kamu sedang membangun jalan untuk anak-anak sekolah. Kamu sedang memantau kesediaan vaksin, mendanai guru dan tenaga medis, serta menciptakan lapangan kerja. Pajak bukan hanya angka di laporan, pajak adalah kontribusi untuk masa depan Indonesia. Mari wujudkan Indonesia yang mandiri, adil, dan sejahtera. Dengan langkah kecil yang kita lakukan bersama, bayar pajak tepat waktu. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu suka video ini, jangan lupa like dan share. Sekian penjelasan artikel dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.